Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan ulasan lengkap tentang aplikasi pinjaman online Monas. Nah, mungkin kalian juga sudah tidak asing lagi dengan pinjol satu ini, karena Monas ini adalah salah satu pinjaman online yang sudah legal, berizin dan diawasi oleh OJK. Untuk produk pinjaman dari aplikasi ini juga tersedia banyak, yang mulai dari tenornya hanya 120 hari hingga tenornya yang sampai bulanan teman-teman. Oke, untuk proses pengajuan di aplikasi ini juga kalian hanya perlu mengisi informasi seperti informasi KTP, pekerjaan, kondar, dan informasi rekening bank. Nah, mungkin hal itu tidak perlu saya jelaskan lagi teman-teman. Selanjutnya, buat teman-teman yang memang belum tahu sama sekali tentang aplikasi ini, nah ini dia aplikasinya di Play Store teman-teman, Modal Nasional Pinjaman Daring. Aplikasi ini dari PT Solusi Teknologi Finansial. Dan aplikasi ini juga sudah di-download oleh 5 juta lebih pengguna. Nah, pastikan kalau misalkan kalian ingin menggunakan aplikasi pinjol, kalian harus lihat dulu beberapa review atau ulasan dari pengguna sebelumnya. Karena memang hal ini akan benar-benar sangat membantu kita teman-teman. Apakah memang pinjol ini layak atau tidak untuk kita gunakan? Selanjutnya, kita kembali lagi ke dalam aplikasinya teman-teman. Dan sekarang kita coba cek rincian dari pinjamannya. Nah, kalau misalkan kalian sudah mengisi data dan data kalian lolos verifikasi, maka kalian akan langsung mendapatkan limit pinjaman seperti ini. Nah, contohnya saya mendapat limit pinjaman Rp800.000 maksimal teman-teman. Untuk pinjaman Rp800.000 ini, di sini kita bisa menyesuaikan jumlah yang ingin kita ambil. Yang penting kita tidak melebihi limit yang disediakan. Nah, contohnya kita ingin mengambil dalam jumlah tertentu. Langsung aja masukkan nominal pinjaman lainnya di sini, teman-teman. Selanjutnya tinggal kita ubah aja. Tapi hal yang perlu diingat yaitu batas pinjaman minimalnya Rp500.000, teman-teman. Kalian tidak bisa meminjam di bawah Rp500.000. Oke, selanjutnya untuk jangka waktu pinjaman yang saya dapatkan yaitu 120 hari. Nah, dengan pinjaman Rp800.000 dan jangka waktu pinjaman 120 hari ini, untuk bunga yang mereka kenakan yaitu Rp288.000 teman-teman. Dan total yang harus kita kembalikan yaitu Rp1.088.000. Nah, tapi sampai sini kita belum bisa melihat rincian pinjaman yang lebih detail. Apakah 120 hari ini dibagi lagi menjadi beberapa periode pembayaran atau tidak? Dan setelah saya lihat di kontrak perjanjian pinjaman pun, hal itu tidak ada teman-teman. Oke, kita coba klik langkah berikutnya. Nah, tapi sebelum kita klik berikutnya, kalian harus perhatikan dulu teman-teman. Takutnya setelah ini pinjaman kita langsung di ACC. Dan setelah pinjaman di ACC tersebut, maka kita tidak akan bisa lagi membatalkan pinjaman ini teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita coba pilih berikutnya. Nah, di sini kita langsung diminta untuk mengisi tanda tangan. Dan setelah pengisian tanda tangan, pengajuannya itu langsung berhasil teman-teman. Di sini datanya itu langsung masuk pada proses verifikasi. Itu artinya kita tidak bisa melihat kembali detail dari pinjamannya, yaitu kapan tanggal jatuh temponya. Kemungkinan tanggal jatuh tempo itu akan muncul setelah dananya masuk ke rekening. Oke, kita coba periksa detail terlebih dahulu. Selanjutnya, berapa lamakah pinjaman akan masuk ke rekening kalau misalkan pinjaman di ACC? Jadi, pinjaman itu akan masuk ke rekening maksimal 24 jam, teman-teman. Tapi sepengalaman saya, saat pengajuan di aplikasi ini tidak memakan waktu lama, paling hanya beberapa menit dana tersebut masuk ke rekening. Selanjutnya, hal yang sering jadi pertanyaan, apakah kita bisa mengajukan pinjaman di saat hari libur ataupun weekend? Nah, aplikasi Monas ini menyediakan pinjaman di saat libur atau weekend teman-teman. Jadi hal itu tidak masalah. Mau itu hari libur ataupun bukan, kita masih bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan setelah melihat video ini kalian bisa mempertimbangkan apakah kalian ingin mengajukan pinjaman di aplikasi ini atau tidak. Oke, mungkin saya akhiri untuk pembahasannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.